Eh, kami keluarga dari pihak Papa Atta Halilintar belum. Udah acara hari akadnya Atta dan Aurel nih Om, seperti Ya, apa? eh, kami keluarga dari pihak Papa Atta Halilintar belum tahu acara itu diadakan besok di mana, jam berapa dan sebagainya, karena kita belum dapat informasi tentang itu. Berarti sampai saat ini, sampai hari ini dan besok yang sudah hari H-nya, Om dan keluarga khususnya Atuk belum dapat undangan? Ya, seperti yang saya sudah sampaikan eh, di YouTube kemarin ya, bersama Papa, bahwa kami belum diundang, belum diajak. Dan kalau Papa memang diundang, diajak baru beberapa hari yang lalu, ya, melalui video Atta sama Aurel untuk mengajak Atuk, ayo jika berkenan datanglah acara pernikahan kami. Perasaan Atuk sendiri seperti apa sih Om? Ini kan cucu pertama dan yang paling besar. Ya. Masa mengundang seorang Atuknya sendiri, kakeknya sendiri dengan ada kata-kata kalau berkenan, berarti kan kalau misalnya. Jadi sebenarnya kami tidak mempermasalahkan ya, dan malah kami mendoakan pernikahan Atta lancar dan nanti menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Dan terutama saya secara pribadi tidak punya kepentingan apapun ya terhadap hal ini, karena saya dan keluarga juga punya kehidupan kami masing-masing ya. Kami tidak ada muatan tendensius apapun ya. Begitu juga kita tidak peduli apapun cara yang diambil oleh Atta ya. Tetapi karena menyangkut ayah kami ya, orang tua kami yang sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan, menjadi agak bingung lah, sedikit bingung, menyayangkan ya, karena Papa adalah kakek kandungnya ataupun Atuk ya. Kalau kakek dari pihak ibunya, ini disebut Atuknya. Barangkali itu karena menyangkut ayah kami yang terlihat sedih ya, dan menyayangkan seperti yang saya sudah sampaikan sebenarnya ya. Hati siapa yang tidak sedih? Seorang tua ya, orang tua ya, yang sudah uzur, sudah 82 tahun ya. Jadi sebenarnya kalau saya merunut ke belakang, pernah saya menegur Atta, ingat ya, pernah saya menegur Atta waktu itu beberapa bulan yang lalu. Atta melafazkan, mengucapkan tendensius sekali, terkesan merendahkan Atuknya ataupun ayah kandung kami dan membandingkannya dengan kakeknya, kakek yaitu dari pihak ibunya ya. Jadi kesempatan ini juga saya ingin mengatakan bahwa itu tidak pantas. Dan setelah kami rahasiakan demikian lama berita itu, ya kita tidak bisa menolak berita media sosial dan lain-lain itu kan begitu cepat. Akhirnya sampai kepada Papa kata-kata itu, kalimat itu. Mungkin kalian masih ingat ya. Ya. Dan orang seperti Papa yang sudah 82 tahun pun langsung sedih mendengar dia dikatakan orang rendahan, orang biasa-biasa saja, dan dari pihak yang sana atasan, lantainya tanah dan lain-lain, itulah semua yang enggak saya mau menyebutkannya pun tidak sanggup saya ya. Jadi kemudian ini berlanjut ke sini, kita sudah mau diamkan itu walaupun dia tidak memberikan klarifikasi ya kan. Saya sudah minta, saya itu terus terang saya minta mewakili keluarga, berilah klarifikasi, apakah kamu salah ngomong dan sebagainya. Oke, karena Atta tidak mau memberi klarifikasi, tidak mengapa, saya yang akan memberi klarifikasi pada kesempatan ini ya.
bahwa apa yang Atta katakan itu tidak benar, fakta yang tidak benar. Ya. Ayah kami bukan orang rendahan. Ya. Beliau orang sederhana, yes, tapi bukan orang rendahan dan bukan orang yang boleh direndah-rendahkan oleh siapapun. Ya. Ayah kami seperti yang Atta sebut itu bekerja di perusahaan minyak Caltex Pacific Indonesia di Riau, sama dengan kakeknya Atta yang kami hormati. Ya, kami sangat hormati beliau sebagai besannya papa. Ya, beliau juga di perusahaan PT Caltex Pacific Indonesia. Ayah saya, ya, bidangnya berbeda dengan kakeknya Atta Halilintar dari pihak ibu. Seperti yang Atta katakan, kakeknya dari apoteker di kliniknya Caltex di Rumbai. Ayah saya di accounting and finance di Dumai, wilayah Dumai. Jadi itu saja bedanya. Sesama staf pegawai di perusahaan minyak di Riau. Ya. Dan tidak ada pernah terjadi rumah di perusahaan Caltex itu lantainya tanah, tidak ada. Ya, mungkin kawan-kawan bisa cek sendiri. Jadi kita bukan tidak mau menjadi miskin atau enggan menjadi miskin, tidak boleh merendahkan siapapun. Ya, bahwa itu kan merendahkan kakeknya sendiri dengan cara bercanda dengan di dalam podcast tersebut. Ya, kita sudah lupakan. Sekarang masuk kepada kegiatan sekarang pernikahan. Coba kita lihat. Ya, kalian mungkin sudah tahu, kita juga tidak peduli sebenarnya, terserah Atta mau pakai cara apa, yang dilibatkan siapa saja, yang diajak bicara sejak beberapa bulan yang lalu siapa saja, ya. Dan seperti yang saya sebutkan, ya, kita tidak diajak bicara, dilibatkan, bukan hanya saya. Bang Halilintar punya 5 adik, ya, termasuk para datuk, nenek, mama kami yang lainnya dari pihak ibu almarhumah mama kami dan juga papa kami. Jadi ini seperti berlanjut, seperti ada membedakan itu berlanjut kan dalam acara ini. Ya, saya tidak mau terlalu membahas secara detail, kan sudah ada di media sosial, ada di Instagram, ada di YouTube, ya, Atta, ya kan. Jadi itu tentu membuat kesan yang dalam pada ayah kami. Ya. Dan ketika setelah lamaran itu benar bahwa Atta meminta Atuk untuk datang. Tapi karena Atuk sudah tahu tentang hal itu, beliau bertanya, apa maksud Atta mengatakan demikian? Ya. Lalu Atta berjanji, saya akan klarifikasi itu. Saya akan klarifikasi itu. Atuk maunya gimana? Ya sebaiknya begitulah, ya kan? Karena itu fakta tidak benar, kan? Didengar oleh banyak orang karena sudah menjadi konsumsi publik. Namun setelah itu Atta tidak memenuhi apa yang dia janjikan untuk mengklarifikasi itu. Jadi sekali lagi kami tidak punya niatan apapun, terutama saya yang dituding berbagai sebagian pihak netizen dan lain-lain. Tidak, saya hanya mempertahankan marwah ayah saya, ya, yang dikatakan demikian dan sekarang berlaku seperti ada diskriminasi. Tidak boleh kita membeda-bedakan orang, ya. Jadi ya sekarang seperti inilah, ya, kita tidak ikut serta dan itu kita tidak ada masalah, itu terserah pada dia karena dia yang punya acara. Tapi dalam adat Minangkabau, ya, dalam tradisi ketimuran kita, tentulah ayahnya Atta yang menghubungi papa, ya kan, mengajak dan sebagainya. Tapi itu juga tidak terjadi, ya. Itu yang sangat kita sayangkan sebenarnya. Bukan soal kita diundang atau tidak, no. Tidak ada urusan soal undangan atau tidak. Kita tidak berharap untuk itu kok. Ya. Jadi bahwa dengan pernyataan atas demikian dilanjutkan dengan sekarang ini kan tampak seperti ada perbedaan, ya, menciptakan diskriminasi. Itu kan tidak baik, ya. Dan sesungguhnya fakta yang itu juga tidak benar apa yang disebutkan.
Terus Atta juga berjanji ingin mengklarifikasi. Udah katakan saja apa adanya, ya kan? Tapi itu dia tidak lakukan.